Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi massa. Definisi atau pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan massa. Pengertian komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama, M.O. Palapa. Komunikasi massa merupakan pernyataan manusia yang ditujukan kepada massa. Bentuk-bentuk dari komunikasi massa ini sendiri seperti jurnalistik, public relation, penerangan, propaganda, agitasi, advertising, publicity, pertunjukan, dan komunikasi internasional. Yang kedua adalah De Fleur dan McQuail menyatakan komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus untuk menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Yang ketiga, menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Ciri atau karakteristik komunikasi massa yaitu ditujukan ke khalayak luas, heterogen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan kultural, bersifat umum, bukan perorangan, penyampaian cepat dan mampu menjangkau khalayak yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah, kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala dan tidak bersifat temporer, dan isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ruang lingkup komunikasi massa terbagi menjadi dua, yaitu pandangan klasik dan pandangan modern. Pandangan klasik yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Pandangan modern adalah media online dan internet. Elemen atau komponen komunikasi massa yang pertama ada komunikator. Komunikator melakukan sesuatu seperti memuat berita, menjadi penyiar dan presenter, adalah menjadi penanggung jawab lembaga atau medianya di mana ia bekerja. Yang kedua ada pesan. Pesan bersifat umum dan terbuka dengan sifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Sifat yang disampaikan memiliki unsur juret, yang artinya jujur, kreatif, umum, teliti, aktual, aman, reformis, dan seimbang. Yang ketiga ada media. Dalam konteks media, dikomas adalah media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serempak dan secara serentak. Yang keempat ada khalayak. Khalayak yang dituju oleh komunikasi massa adalah massa atau sejumlah besar khalayak. Disebabkan jumlah khalayak yang sangat besar justru membuat khalayak bersifat anonim dan heterogen. Yang kelima ada filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media yang pada umumnya bersifat amat heterogen. Khalayak yang heterogen ini akan menerima pesan melalui media dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, usia, dan latar belakang budaya. Oleh karenanya, pesan tersebut akan disaring atau difilter oleh khalayak penerima. Yang terakhir atau yang keenam ada umpan balik atau feedback. Merupakan satu komponen komunikasi termasuk komunikasi massa. Fungsi dan manfaat umpan balik adalah sebagai kontribusi atau pemberian masukan bagi komunikator mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan atau didistribusikan kepada khalayak. Fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut para ahli yang pertama ada Harold Laswell yang menyatakan fungsi pengawasan, fungsi korelasi, dan fungsi pewarisan sosial. Yang kedua ada Charles Robert Wright yang menyatakan fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial, dan fungsi hiburan atau entertainment. Yang terakhir ada Ardianto yang menyatakan fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi pertalian, fungsi penyebaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi massa bagi individu. Yang pertama adalah pengawasan atau pencarian informasi, fungsi pengembangan diri, fasilitasi dalam hubungan sosial, substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi atau afeksi, sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan, dan bagian dari kehidupan ritual rutin sosial. Selanjutnya fungsi komunikasi massa atau media massa bagi masyarakat. Yang pertama fungsi pengawasan lingkungan, fungsi korelasi sosial, fungsi sosialisasi, dan fungsi hiburan. Selanjutnya adalah fungsi transmisi budaya. Nah, dari transmisi ini meliputi bentuk-bentuk akulturasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Selanjutnya adalah fungsi lainnya yaitu fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif dan fungsi menggugat. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Happy for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.